Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XLM. Hari ini XLM diperdagangkan di angka 0,2077 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XLM ini ada di angka 6,73 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-16 di CoinMarketCap. Kemudian untuk volume 24 jam dari XLM ini ada di angka 117,23 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total 50 miliar XLM dan supply yang beredar ini ada di angka 32,42 miliar XLM. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XLM ini sempat menembus harga 0,9381 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga 0,2 pada hari ini berarti sedang diskon 77,73% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan update informasi tentang XLM. Jadi CME Group ini mengumumkan akan meluncurkan kontrak futur untuk XLM dalam hal standar dan mikro pada tanggal 9 Februari 2026, teman-teman. Namun hal ini menunggu keputusan dari regulasi dan ini mengikuti peluncuran futur dari Bitcoin dan Ethereum menandai masuknya Stellar ke pasar derivatif institusional, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif untuk likuiditas dan penentuan harga dari XLM karena dukungan dari CME ini akan memberikan legitimasi bagi Stellar di kalangan pemain keuangan tradisional. Namun dalam jangka pendek ini bisa negatif jika spekulan sudah mengambil posisi sebelum berita resmi, mengingat bahwa XLM ini turun 35% dalam 90 hari terakhir. Kemudian untuk perkembangan ekosistemnya, ini adanya aktivasi X-ray protokol versi 25. Jadi testnet Stellar ini mengaktifkan protokol 25 atau X-ray yang memungkinkan penggunaan Zero Knowledge Proof dengan kurva BN254 dan Hashing Poseidon, teman-teman. Jadi voting untuk implementasi itu sudah dilakukan pada tanggal 22 Januari. Nah, kemudian apa artinya ini? Kita lihat di sini bahwa secara dampak jangka panjang ini cenderung netral hingga positif. Jadi fitur privasi ini bisa menarik institusi meskipun bisa mengurangi narasi transparansi dari Stellar. Jadi kalau kita lihat hari ini, teman-teman, itu di market kripto itu koin-koin privasi itu rata-rata mengalami kenaikan harga. Kelihatannya Stellar juga dalam protokol 25 ini mulai bermain di fitur privasi, teman-teman. Jadi X-ray protokol versi 25 ini mengutamakan privasi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kerangka interoperabilitas dari Swift. Jadi CO Dellen Dixon menguraikan rencana kompatibilitas ISO 222 dengan Swift bertujuan untuk mengintegrasikan Stellar ke dalam jaringan pembayaran global, teman-teman. Namun detail teknis belum diumumkan. Namun ini bisa menjadi kabar baik jika terrealisasi. Jadi Swift ini memproses transaksi senilai 5 triliun US dollar per hari dan integrasi ini akan menempatkan XLM sebagai aset penghubung, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ini terjadi, teman-teman, kalau misalkan jaringan Swift bermain di atas XLM,
kita bayangkan ada sekitar uang 5 triliun US dollar transaksi per hari, itu akan bisa meledakkan harga dari XLM teman-teman. Kemudian yang berikutnya, ini teman-teman perhatikan di Stellar TLDR ini ada obligasi Korea yang ditokenisasi, itu diluncurkan di infrastruktur Stellar, dikombinasikan dengan perluasan ekosistem utama dan alat baru untuk meningkatkan pengembangan yang cepat teman-teman. Kemudian di sini juga kita lihat ada Stellar, ini akan meningkatkan utilitas dari P-Network. Mungkin teman-teman yang sudah tahu bahwa P-Network itu memiliki member sekitar 60 juta member teman-teman. Jadi Stellar akan meningkatkan utilitas P-Network dengan kemampuan pembayaran instan yang diaktifkan dengan penyelesaian berkecepatan tinggi dan biaya transaksi minimal, dan ini akan menjadi menandakan lonjakan dalam fungsi jaringan teman-teman. Jadi inilah beberapa perkembangan dalam ekosistem Stellar XLM teman-teman. Nah kemudian kita akan lihat trennya. Jadi kalau kita lihat secara tren jangka pendek teman-teman, ini Stellar masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, dan juga kalau tren jangka panjang ini juga trennya masih tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 200 hari teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan cek untuk technical analysis dari TradingView. Jadi di market Binance, Stellar hari ini diperdagangkan di angka 0,2081 mengalami penurunan sekitar 0,19% teman-teman. Jadi minus 0,19%. Kemudian untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Kemudian untuk osilator netral. Namun kalau kita gabungkan antara osilator digabungkan dengan moving average, maka hari ini kita akan mendapatkan sinyal untuk XLM, itu sinyalnya adalah sinyal penjualan teman-teman. Berarti posisi seller atau penjual itu masih mendominasi di atas posisi pembeli teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita lihat untuk 14 indikator ini menunjukkan sinyal sell teman-teman. Yang perhatikan di sini rata-rata sinyalnya sinyal jual semua. Kemudian 9 indikator netral dan hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XLM atau Stellar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.